Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mas Kenji, kenalin saya Vika. Saya Ani. Ya, kita adalah dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Jadi, pada podcast kali ini kita mau bahas tentang HIV. Ya, kenapa sih kita sangat perlu untuk mengetahui HIV? Jadi memang angka kejadian HIV di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan perlu Sobat Mas Kenji ketahui bahwa total kasus HIV di wilayah kerja Puskesmas Kemeranjaan 1 yang terdiri dari 8 desa itu ada 19 kasus pada tahun 2023. Ya, selain kasusnya yang terus meningkat, Sobat Mas Kenji juga harus tahu nih bahwa penderita HIV itu sebagian besar laki-laki, di mana angka kejadiannya itu sekitar 71%. Dan sebagian besar itu pada usia 25 tahun hingga 49 tahun. Ya, selain itu juga kebanyakan berasal dari homoseksual ya. Fik, sebelumnya kita belum bahas nih apa itu HIV. Oh iya, jadi mungkin buat Sobat Mas Kenji di rumah udah ada yang tahu kali ya HIV itu apa, dan mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya ini nanti akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Ya, karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, maka setiap orang mungkin memiliki tanda dan gejala yang berbeda-beda, tergantung pada sistem kekebalan tubuhnya itu sendiri. Pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, mungkin tanda dan gejalanya tidak akan separah pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang kurang baik. Nah, kan kita udah tahu ya kalau misalnya gejalanya itu tergantung kepada sistem kekebalan tubuh kita. Mungkin buat tanda gejalanya, Aning bisa menjelaskan? Oke, jadi pada tahap awal, pasien yang menderita HIV memiliki tanda dan gejala yang hampir mirip dengan penyakit-penyakit lain pada umumnya. Seperti ada demam, kemudian menggigil, nyeri tenggorokan, kemudian diare, dan apabila HIV ini sudah menyerang dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan penurunan berat badan. Ya, jadi apabila sistem kekebalan tubuh kita semakin menurun karena virus ini, gejala yang muncul itu akan semakin berat. Bisa ada muncul demam berkepanjangan, diare, bahkan komplikasi lain yang mungkin lebih berbahaya lagi. Ya, oke, perlu Sobat Mas Kenji ketahui nih, untuk HIV sendiri bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Dan yang paling banyak itu adalah tuberkulosis paru, atau di sini mungkin lebih familiar dengan istilah flek paru. Ya, betul. Jadi selain flek paru, HIV ini bisa menyebabkan peradangan pada selaput otak yang menyebabkan penderita itu mengalami penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran itu bisa berbagai macam stage-nya ya. Jadi bisa yang ringan kayak pingsan atau bahkan yang fatal seperti koma. Dan untuk HIV ini sendiri bisa menyebabkan kebutaan dan yang paling fatal itu dapat menyebabkan kematian. Nah, tuh Sobat Mas Kenji udah tahu ya kalau misalnya komplikasi HIV ini berbahaya, bahkan menyebabkan kematian. Jadi buat Sobat Mas Kenji di rumah harus tahu nih cara-cara penularannya agar tidak tertular. Jadi HIV ini dia itu bisa menular melalui kontak seksual, kemudian kontak lewat darah penderita HIV, dan bahkan bisa dari ibu ke anak, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membagikan tips-tips mencegah terjadinya penularan HIV ya, Fik ya? Ya. Oke, jadi untuk pencegahan penularan HIV ini dapat disingkat dengan ABCDE. Untuk istilahnya memang dari bahasa Inggris ya. Jadi untuk huruf A yaitu abstinence. Jadi kita semua harus menghindari adanya hubungan seksual di luar pernikahan. Ya, kemudian itu ada B, be faithful, jadi setialah pada pasangan. Nah, setia pada pasangan pada konteks ini itu adalah hanya melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan kita, jadi jangan gonta-ganti pasangan. Kemudian ada C, itu adalah kondom, jadi disarankan untuk pada saat melakukan hubungan seksual gunakanlah alat pengaman seperti kondom. Oke, jadi untuk tahap-tahap pencegahan dari A, B, dan C, ini adalah cara-cara mencegah terjadinya penularan HIV melalui kontak seksual. Yang selanjutnya adalah huruf D, yaitu drug atau obat-obatan. Di sini kita semua harus bisa menghindari pemakaian narkoba, terutama adalah narkoba yang jenis suntikan. Nah, kenapa harus yang narkoba jenis suntikan? Karena biasanya penggunaan narkoba itu kan menggunakan satu jarum suntik untuk bersama-sama ya. Jadi misalkan ada pasien HIV, kemudian menggunakan jarum suntik yang bersamaan dengan orang yang sehat,
maka nanti orang yang sehat tersebut dapat tertular HIV melalui jarum suntik tadi. Nah, untuk huruf yang terakhir adalah E atau education. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang baik tentang HIV. Mulai dari pengertiannya, kemudian tanda dan gejalanya, lalu juga faktor risiko atau faktor-faktor yang bisa meningkatkan kemungkinan terinfeksi HIV, kemudian juga cara penularan HIV. Nah, misalkan sebelumnya kita ada riwayat kontak dengan pasien HIV dan muncul tanda dan gejala yang mengarah pada HIV, maka sebaiknya kita langsung segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pengecekan apakah benar terinfeksi HIV atau tidak. Nah, selain itu juga perlu ya untuk mengetahui cara-cara pencegahan penularan yang tadi sudah kami jelaskan. Ya, jadi itu adalah beberapa cara buat mencegah agar tidak tertular dari HIV ya, Sobat Mas Kenji. Nah, tapi kalau misalnya kita udah terlanjur terinfeksi oleh HIV, bisa untuk melakukan pengobatan, yaitu di sini menggunakan pengobatan ARV. Jadi pengobatan ini nanti bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari penderita HIV. Pengobatan ini nanti itu akan mencegah penurunan daya tahan tubuh dan untuk mencegah gejala-gejala yang lebih berat lagi. Begitu. Ya. Jadi untuk pengobatan ARV ini sebenarnya tidak untuk menyembuhkan pasien HIV, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup penderita HIV itu sendiri. Ya, oh iya Sobat Mas Kenji, perlu Sobat Mas Kenji ketahui ya, bahkan sampai sekarang itu masih banyak sekali penderita HIV yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Umumnya masyarakat menganggap bahwa HIV itu adalah sebuah aib. Kemudian HIV itu juga adalah penyakit dengan konotasi yang negatif. Ya, jadi seringkali orang-orang atau masyarakat itu, terutama di Indonesia, mengucilkan para penderita HIV karena katanya takut ketularan. Nah, yang harus kita ketahui kalau misalnya penderita HIV itu tidak perlu kita kucilkan karena dia itu tidak akan menular lewat jabat tangan, berpelukan, ataupun duduk sebelahan, itu juga tidak akan menularkan HIV. Jadi nggak perlu yang namanya mengucilkan atau mendiskriminasikan penderita HIV. Malahan penderita HIV itu lebih butuh dukungan ya dari keluarga atau orang-orang sekitar gitu. Oke, Sobat Mas Kenji, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung podcast. Semoga podcast kami kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Mas Kenji dimanapun Anda berada, dan terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Dan juga untuk pesan untuk para penderita HIV, tetap semangat untuk rutin melakukan pengobatan dan juga melanjutkan kehidupan. Selain itu juga untuk keluarga dan juga orang-orang di sekitar penderita HIV, berilah dukungan yang baik, support yang baik kepada penderita HIV. Ya, bagi Sobat Mas Kenji yang nonton video YouTube kali ini, mungkin bisa untuk memfollow Puskesmas Kemerajan 1 di Instagram dan juga untuk subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari kita. Saya Vika. Saya Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.